Selamat pagi saudara-saudaraku sekalian. Dimanapun kalian berada, di rumah masing-masing, di dalam, di luar kota. Mari kita mempersiapkan diri kita dalam ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Kita nyanyikan sebuah lagu, Ajaib Anugerah-Mu. Ajaib sungguh anugerah-Mu. Ajaib sungguh anugerah-Mu, menyelamatkanku, pulihkan hidupku. Nyata besar kuasa-Mu, layakan ku menyembah-Mu. Ajaib sungguh. Ajaib sungguh hadirat-Mu, selalu hadir di dalam doaku. Nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku, ke tata-Mu, penuh kemuliaan kekal. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tata-Mu, penuh kemuliaan kekal. Ajaib sungguh anugerah-Mu. Ajaib sungguh anugerah-Mu, menyelamatkanku, pulihkan hidupku. Nyata besar kuasa-Mu, layakan ku menyembah-Mu. Ajaib sungguh hadirat-Mu, selalu hadir di dalam doaku. Nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tata-Mu, penuh kemuliaan kekal. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tata-Mu, penuh kemuliaan kekal. Ajaib sungguh anugerah-Mu, menyelamatkanku, pulihkan hidupku. Nyata besar kuasa-Mu, layakan ku menyembah-Mu. Ajaib sungguh hadirat-Mu, selalu hadir di dalam doaku. Nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang
hampiri diriku. Kau tarik hidupku ke tatamu, nu kemuliaan kekal. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku. Kau tarik hidupku ke tatamu, nu kemuliaan kekal. Nu kemuliaan kekal. Nu kemuliaan kekal. Kita mau berdoa. Kembali kami datang. Tuhan, begitu ajaib anugerah-Mu. Anugerah yang sudah menyelamatkan kehidupan kami. Dulu kami belum mengenal pribadi-Mu. Sekarang oleh anugerah-Mu yang ajaib, Engkau menarik kehidupan kami dari lembah yang gelap, lembah kebinasaan, datang kepada terang-Mu yang ajaib. Begitu besar kenyataan kasih-Mu buat kehidupan kami. Kami bersyukur hidup ini boleh senantiasa menikmati kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Ajarlah kami senantiasa belajar mengucap syukur dalam segala perkara. Apapun yang Engkau kerjakan, semua adalah rancangan-Mu yang terbaik buat kami. Walaupun kami harus mungkin melalui banyak masalah, lewat badai, problema, tapi Engkau selalu ada untuk hidupan kami. Lewat firman-Mu yang Engkau senantiasa nyatakan, kami dengar dan kami mendapatkan jawabannya. Dan kami boleh menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berfirmanlah saat ini. Nyatakanlah Tuhan, di mana kami hari ini seluruh umat-Mu boleh beribadah kepada Engkau untuk mendengarkan firman-Mu. Hari ini Engkau naik ke sorga yang akan kami dengar firman-Nya. Di mana di sorga Engkau duduk di sebelah kanan Bapa. Engkau berdoa syafaat siang malam buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Urapilah hamba-Mu. Urapi kami semua umat-Mu. Dimanapun semua kami berada dalam ibadah walaupun secara online. Tuhan, Kau urapi kami semuanya. Berikan kami hikmat pengertian. Supaya setiap kalimat firman yang Engkau nyatakan, kami mengerti. Dan kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku sekalian, dalam Alkitab Perjanjian Baru kita baca ada 4 kejadian besar yang menandai kehidupan pribadi Tuhan Yesus sendiri.
penebus kita, penyelamat hidup kita ini. Selama berada di dunia ini, ya, 4 kejadian ini membentuk 4 mata rantai dari kelepasan dari penebus dalam kehidupan kita. 4 mata rantai itu, yang pertama, Yesus menjadi manusia atau daging. Ya. Yang kedua, penderitaannya. Dan sampai pada kematiannya di kayu salib. Yang ketiga, pada hari yang ketiga sesudah kematiannya, Ia bangkit. Dan pada yang keempat, kenaikannya ke surga. Ini 4 hal yang sangat luar biasa. Kalau kita boleh melihat dan mengerti. Mari saudara, kita mulai dengan mengemukakan bahwa kenyataan kenaikan Yesus ke surga itu tidak pernah akan dimengerti oleh kita sebagai umat Tuhan. Kalau keajaiban dalam kebangkitannya, kuasa kebangkitannya Yesus itu tidak pernah kita resapi, alami. Kalau sorga itu adalah tujuan akhir perjalanan hidup kita nanti. Sorga ya, tujuan akhir kita. Bagaimanakah tempat dengan kehidupan yang kekal itu dapat kita capai jika kehidupan kita tidak dimulai dari sekarang ini, di dunia ini, selama kita masih hidup. Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, ia berbicara mengenai roti kehidupan. Dan Yesus mencoba untuk menjelaskan kepada murid-muridnya, kepada umatnya, bahwa dialah roti hidup itu yang turun dari sorga. Kalau kita baca, nanti Anda baca di rumah ya, Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat 25 sampai 59. Ayat 25 sampai ayat 59 Anda baca di rumah. Di sana kita melihat sampai 6 kali Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup itu. Yang pertama, pada ayat yang ke-33. Ya. Roti yang dari Allah
ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Ini yang pertama. Roti yang berasal dari Allah. Yang turun dari sorga. Dan yang memberi hidup kepada dunia. Yang kedua, pada ayat 35. Di sana kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup." Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yang ketiga, pada ayat 41. Di sana Yesus berkata, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Yang sudah turun. Dia hadir dalam dunia ini sebagai roti yang hidup. Yang keempat, pada ayat 48. Yesus sendiri berkata, "Akulah roti hidup." Yang kelima, pada ayat 51. "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Yang keenam, pada ayat 58. "Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Haleluya. Di sini Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa mereka harus makan roti hidup ini jika mereka ingin memperoleh hidup yang kekal. Dalam pembicaraan ini, Yesus secara perlahan-lahan beralih ke pembicaraan mengenai makan dagingnya dan minum darahnya. "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku akan memperoleh hidup yang kekal." Nah, saudaraku, apa yang disampaikan, dinyatakan oleh Yesus lewat kuasa Roh Kudus ternyata memberi kesan yang begitu mendalam kepada murid-muridnya. Sehingga banyak dari mereka, dari antara murid-murid, memutuskan untuk tidak lagi mengikut Yesus. Itu pada ayat yang ke-60, ya. Nah, 60. Karena mereka yakin bahwa Tuhan hanya menunjuk pada satu jalan, yaitu mati untuk dunia dan daging, lalu mengikut Dia. Pada kesempatan inilah Tuhan Yesus menunjuk pada kenyataan
kenaikannya ke surga. Kesempatan ini Yesus menyatakan. Kenyataan kenaikannya nanti. Pada waktu ia berkata, itu pada ayat 61 dan 62 dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 tadi. Di sana dikatakan, adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Kecil hatikah kamu karena kata-kataku ini? Pada ayat 62 dikatakan, dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Nah, di sini kalau bicara dia roti yang turun dari surga, ia pada ayat yang ke-62 ia menyatakan tentang kenaikannya ke surga nanti. Nah, kalau ia turun sebagai roti yang hidup, barang siapa makan ini, ia mempunyai hidup yang kekal. Bagaimana kalau roti yang hidup ini naik ke surga? Kenaikannya ke surga. Saudara, kita melihat hubungan kenaikan ke surga dengan kebangkitan Yesus itu erat sekali. Itu sebabnya pada kebangkitannya selama 40 hari Tuhan berada di bumi. Ia datang mengunjungi murid-muridnya dalam situasi kondisi yang ada pada murid-murid pada waktu itu. Angka 40 adalah angka kematian segala daging. Mengapa Tuhan Yesus harus berada di bumi ini selama 40 hari? Sesudah kebangkitannya. Mengapa enggak langsung aja naik? Perjalanan keliling selama 40 hari. Tuhan Yesus di dunia ini dengan satu tujuan, untuk meyakinkan hati murid-muridnya yang waktu itu sedang kacau, ragu-ragu, bimbang. Haleluya. Tuhan sendiri menyatakan dirinya di berbagai tempat, pada berbagai pribadi-pribadi. Ya, bukan cuma dilihat satu orang. Orang pertama yang melihat kebangkitannya itu Maria Magdalena. Kemudian murid-murid yang lain. Tetapi pernah pada 500 orang sekaligus. Ya, bukan sebagai hantu. Itu Injil Lukas pasal 24 ayat 39 itu. Bukan sebagai hantu. Dikatakan, lihat, hantu itu tidak ada daging, tidak ada tulangnya. Saudaraku, tidak ada yang begitu nyata seperti kebangkitannya. 40 hari diperlukan oleh Tuhan Yesus hanya untuk meneguhkan kebenaran yang besar ini. Bukan saja untuk meneguhkan, tapi juga memberi penghiburan kepada murid-muridnya. Ini aku hidup. Haleluya. Saudara,
Air mata dihapus. Tidak terasa lagi sebagai suatu musibah, sedih, gundah gulana. Apabila Yesus akan pergi naik ke surga nanti. Karena mereka, murid-murid itu teringat akan kata-kata Yesus. Adalah berguna bagi kamu bila aku pergi. Jika tidak, penghibur itu tidak akan datang padamu. Itu dalam Injil Yohanes pasal 16. Ya, Anda lihat di sana nanti ayat 6 sampai 11, ayat 13 sampai ayat 14. Anehnya, saudara, selama kebangkitannya 40 hari di dunia ini, tidak ada ahli Taurat orang Farisi yang menentangnya. Tidak ada pribadi-pribadi yang menghujat dia, yang melontarkan dia dengan batu. Tidak ada. Ia bangkit. Sungguh luar biasa. Firman Tuhan menyatakan keajaiban ini. Waktu ia hadir dalam dunia ini, dalam kandungan Maria, firman Tuhan berkata, ia adalah raja. Sudah dinubuatkan. Baik yang dikandungnya itu loh. Itu raja. Waktu dalam pelayanannya selama 3,5 tahun di bumi ini, ia bertindak, ia mengambil sikap sebagai seorang raja yang berkuasa. Ia sanggup menyembuhkan berbagai penyakit. Dia mengusir setan-setan. Semua takluk di bawah dia. Sampai setan pun datang sujud menyembah dia. Anda bisa lihat nanti Markus 1 pasal 1 ayat 34. Ya, Injil Lukas pasal 4 ayat 40-41. Dan dia sebagai raja, ia sanggup untuk mengampuni dosa. Ini yang luar biasa dia. Itu Injil Lukas pasal 7 ayat 48-49. Anda dengar? Pada waktu ia disalib, mati di kayu salib, di atas kepalanya itu ini pada batu, pada kayu salib itu, di sana ada tulisan, Yesus adalah Raja. Itu Injil Matius pasal 27 ayat 37. Haleluya. Dan Anda dengar baik-baik. Waktu dia bangkit dari kematiannya, maka dia bangkit sebagai seorang raja. 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 57. Anda bisa baca di sana. Maut sudah ditaklukkan di bawah telapak kakinya. Ia seorang raja. Haleluya.
Hari ini kita memperingati dia naik ke surga. 2000 tahun yang lalu sudah terjadi. Waktu dia naik ke surga, maka dia sebagai raja. Kita akan mendengar ini nanti. Ya. Dia memberkati umatnya, murid-muridnya dengan kedua tangan terangkat. Dan mereka sujud menyembah dia. Dia naik dengan kekuatannya sebagai raja. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Dan dia akan datang kembali kali yang kedua sebagai raja di atas segala raja. Dan juga sebagai mempelai pria surga yang penuh dengan kemuliaan untuk menjemput mempelai wanitanya. Haleluya. Saudara, dia memang raja. Pribadi yang berkarakter, bertabiat sebagai raja. Waktu dalam pelayanannya di bumi, ia selalu menyatakan pribadinya sebagai seorang raja yang besar dan kuat. Sayang, murid-murid umat Tuhan belum memahami, belum menyadari, belum mengenal dengan tepat dan persis segala sesuatu yang sudah dia kerjakan, yang menyatakan tentang pribadinya. Haleluya. Saudara, kita akan melihat hari-hari terakhir dari kebangkitannya. Sebentar lagi dia akan meninggalkan murid-murid dan naik ke surga. Suatu pemandangan yang sangat indah. Langit begitu cerah. Murid-murid penuh dengan pengharapan dan kebahagiaan. Dan jalan yang dilewati oleh pribadi kaki Yesus ini, itu penuh dengan berkat-berkat. Semua murid-murid mengikut jejaknya. Banyak yang terkesan. Begitu ajaib. Penembus manusia. Yang tersalib, mati bangkit, sekarang sedang berjalan. Melintasi sungai Kidron, langsung ke Bukit Zaitun. Nah, di sana terjadi apa yang belum pernah dilihat oleh mata pengikutnya, murid-muridnya, umat Allah. Ia naik ke surga sebagai raja. Berbeda dengan Nabi Elia. Ya. Tidak ada kereta berapi yang mengangkat pribadinya. Tidak ada malaikat. Tetapi oleh kekuatan rohnya sendiri sebagai raja. Saudara, untuk terakhir kalinya, segala mata dari murid-murid yang hadir waktu itu segitu banyaknya, memandang satu pribadi yang begitu luar biasa.
waktu ia naik ke surga dengan kedua tangan terangkat. Mata mereka terpaku melihat dia. Sampai awan menutup semuanya. Dia, Yesus yang tersalib dan dihina. Penyelamat yang telah bangkit. Ia melepaskan baju efodnya. Efod itu jalan penderitaan, salib. Ia lepaskan. Ya, melepaskan efodnya sebagai imam besar. Dan jubah biru. Jubah kebangkitan. Untuk masuk ke pintu gerbang kekal sebagai Raja mulia. Sungguh ajaib apa yang ia kerjakan ini. Kenaikannya sungguh luar biasa. Anda nanti baca dalam Mazmur 24. Ya. Anda baca di sana. Dan kita akan melihat dia Raja kemuliaan. Duduk di atas tahta yang pernah ia tinggalkan selama 33,5 tahun. Untuk menyelesaikan tugasnya di bumi sebagai manusia. Dalam Mazmur 47 kita diingatkan berulang-ulang. Ya. Pada ayat yang ke-6 kita lihat Mazmur 47 ayat yang ke-6. Anda buka semua. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya, Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Ia naik ke sorga. Di sorga semua malaikat bersorak-sorak menyambut dia. Sujud menyembah dia. Bermaksmurlah bagi Allah. Bermaksmurlah. Bermaksmurlah bagi Raja kita. Bermaksmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermaksmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Haleluya. Saudara, Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Duduk di atas tahtanya. Lalu, apakah yang akan terjadi? Inilah pokok yang sangat menentukan, yang harus kita minta, doakan. Supaya setiap umat Tuhan yang sungguh-sungguh dengan hati yang penuh dengan kerinduan, kita mengetahui bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Haleluya. Sekarang pertanyaannya, apakah arti kenaikan Yesus bagi kita?
Apakah arti kenaikan Yesus bagi kita? Haleluya. Ada beberapa poin ya yang saya nyatakan kepada kita semua. Tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga. Yang pertama, ia naik ke sorga untuk menyiapkan rumah bagi kita. Itu Anda bisa baca Injil Yohanes pasal 14. Haleluya. Ayat 1 sampai ayat 3. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Dengar baik-baik. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Ia naik ke surga. Ia menyiapkan, menyediakan tempat bagi kita semua. Perhatikan ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi dia pergi. Jadi kenaikannya ke sorga, ia menyiapkan sesuatu untuk kita, tempat tinggal kita. Dan ia akan datang kembali nanti, menjemput kita. Supaya di mana ia berada, di situ kita berada bersama-sama dengan dia. Haleluya. Ini hatinya yang begitu agung buat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus naik ke surga. Sesuai dengan Injil Markus pasal 16. Ya, Markus pasal 16. Anda catat ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Ayat 15 sampai ayat 20. Yesus naik ke surga yang kedua untuk mengutus kita memberitakan Injil kepada segala makhluk. Injil Markus pasal 16 ayat 15. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ayat 16, siapa yang percaya akan Injil itu dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Dari lewat pemberitaan ini, kita menjadi percaya. Firman Tuhan berkata, bagi orang percaya, tanda ini akan menyertainya. Yang pertama, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Ini yang pertama. Musuh utama kita itu setan. Ya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Yang kedua, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Itu bahasa glosolari.
Ayat 18 yang ketiga. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Yang keempat, yang kelima, mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Luar biasa. Tujuan dia naik ke surga. Supaya kita semua, ayo pergi bersaksi. Memberitakan Injil kepada semua orang. Supaya mereka percaya. Supaya mereka bertobat dan dibaptis. Haleluya. Kita lihat lagi. Yang ketiga. Tujuan Yesus naik ke surga yang ketiga. Untuk kita menerima janji Bapa. Apa itu? Yaitu pencurahan Roh Kudus. Anda catat, Anda baca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai ayat 9. Ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai ayat 9. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Haleluya. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Haleluya. Ini yang ketiga. Yang keempat, tujuan Yesus naik ke surga. Dia akan datang kembali sebagai raja. Ia akan datang kembali sebagai raja. Dan juga sebagai mempelai pria surga. Untuk menjemput mempelai wanitanya yang akan diubah sekejap mata nanti, penuh dengan kemuliaan dan kebahagiaan. Haleluya. Itu Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 10. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dia akan datang kembali. Anda nanti baca 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16.
ayat 17 sampai ayat 18. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16, 17, 18. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit, dan sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Haleluya. Saya hanya mengambil 4 poin. Masih ada yang lain. Ya. Saudara, kalau kita baca kisah para rasul pasal 1. Waktu ia naik ke sorga, ia mengangkat kedua tangannya. Firman Tuhan begitu jelas. Dalam Injil Lukas pasal 24 juga dikatakan. Injil Lukas pasal 24 ayat 50-51. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat kedua tangannya dan memberkati mereka. 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ayat 52. Mereka, murid-murid umat Allah, sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Haleluya. Ini yang terakhir. Dengan kata lain, berkat itu tetap berlaku terus menerus. Berkat itu tidak diberikan pada saat waktu itu Yesus naik. Tetapi mengandung nubuatan. Berkat yang berlanjut hingga sekarang dan sampai ke depan. Haleluya. Itulah berkat yang berhubungan dengan kenaikannya. Ya. Sungguh begitu nyata indah. Kenaikannya di sorga. Membawa pengharapan kepada kita. Saudara, ia segera datang kembali. Siapkanlah hidupmu baik-baik. Bawakan hidupmu sesuai dengan rencana. Ingat, dengan kondisi sekarang ini, kita tidak usah khawatir. Dunia dengan keadaan kondisinya sekarang ini. Karena COVID-19 ini sudah menggoncangkan semua manusia, termasuk iman manusia. Termasuk iman umat Tuhan tergoncang. Ya, tapi firman ini, ia naik ke surga. Ia mengangkat kedua tangannya. Saya percaya waktu ia naik dan ia sedang mengangkat kedua tangannya. Matanya sedang memandang murid-murid dan umat Allah waktu itu. Dia yang mengerti kondisi keadaan umatnya waktu itu. Ia naik
Dan pandangannya tetap tertuju kepada umatnya. Berkat inilah waktu itu sampai sekarang ini dan ke depan. Haleluya. Mari saudara, kita akan menaikkan satu pujian, ya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Hidupku adalah penyembahan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, ku bawa padamu dengan rendah hati, dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu. Mari kita semua bangkit berdiri. Kau ciptakanku, kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, haleluya. Tahu hidupku adalah penyembahan, haleluya. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku haleluya, haleluya. Waktu ia naik ke surga, awan meraihkan dia. Semua umat Allah dan murid yang ada, semua sujud menyembah dia. Haleluya, haleluya. Dia raja, dia naik ke surga.
di sana sebagai raja. Ia berdoa syafaat untuk kita. Dan ia akan datang kembali. Pujian dan syukurku. Haleluya. Mari kita semua nyanyikan lagu ini. Ku bawa padamu. Ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan. Oh haleluya. Haleluya. Ku tahu, mari kita semua angkat kedua tangan kita. Kita tahu hidup kita adalah menyembah Dia. Dia yang hidup, Dia yang sudah naik ke surga, Dia yang akan datang kembali, Dia yang layak dipuja dan disembah selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Ya Rama, haleluya, haleluya. Ya Rama, haleluya, haleluya. Hidup ini sangat berharga di matanya. Ku tahu hidupku. Dia menciptakan kita dalam kemuliaan. Sebab Ia akan datang sebagai Raja yang mulia. Haleluya, haleluya. Siapkan dirimu baik. Haleluya, haleluya. Pandang Dia sebagai Raja kemuliaan yang akan datang. Mempelai pria surga dalam kemuliaannya yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah mengingatkan kami kembali akan janji-janji firman-Mu. Ku tahu hidupku firman-Mu menggairahkan kami kembali, Tuhan, untuk kami lebih sungguh-sungguh mempersiapkan hidup kami ini untuk senantiasa ada satu hubungan persekutuan yang erat dengan Engkau dimanapun kami berada saat ini, Tuhan. Dengan kondisi dunia sekarang ini, banyak umat-Mu lemah. Hati ini lemah, kosong, hambar. Kiranya firman ini memberi kami pengharapan. Ku tahu hidupku. Pengharapan sesuai dengan firman-Mu. Murid-murid pulang dengan hati penuh sukacita di bait suci Allah, di kamar kami masing-masing. Kami sujud menyembah Engkau, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Engkau yang akan datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu. Engkau sendiri yang memberkati tubuh dan darah ini.
Kiranya setiap umat yang mempersiapkan ini, Tuhan juga memberkati tubuh dan darah kami. Supaya apa yang kami makan minum, firman-Mu berkata, kami memiliki hidup yang kekal, yang Engkau sediakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut tubuh dan darah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang di rumah, Anda yang mempersiapkan juga tubuh dan darah Kristus, mari kita bangkit berdiri semua, angkatkan tubuh Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah. Angkatkan cawan Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Amin. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Mari saudaraku sekalian, kita minum bersama-sama dengan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah. Kita angkatkan kedua tangan kita. Haleluya, haleluya. Apapun yang sudah engkau kerjakan, satu hal yang kami tahu, karyamu begitu ajaib, begitu nyata dalam hidup kami. Korbanmu senyata pribadimu hadir dalam hidup kami. Kami senantiasa mau belajar, terus belajar, menghargai, menjunjung tinggi apa yang sudah engkau kerjakan untuk kami. Haleluya. Tuhan, kami akui, menghadapi apapun yang terjadi, keadaan sekarang ini, banyak kali hati kami umat-Mu lemah tak berdaya. Kiranya firman-Mu yang engkau nyatakan saat ini lewat tubuh dan darah-Mu juga, kami boleh digairahkan kembali untuk kami melihat firman-Mu begitu nyata untuk kehidupan kami. Waktu engkau naik ke surga,
Engkau mengangkat kedua tanganmu. Engkau sendiri yang memberkati kami semua. Berkat-Mu bukan pada waktu itu saja terjadi, tapi nubuat sampai hari ini dan ke depan, sampai Engkau datang kali yang kedua. Tangan-Mu tetap Engkau terangkat dan memberkati kami. Dan mata-Mu tetap tertuju kepada setiap kehidupan kami, umat-Mu, dimanapun kami berada sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih meteraikan ini firman, meteraikan ini tubuh dan darah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Perjalanan kami ke depan, apapun yang terjadi, Engkau sendiri yang menyertai kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa untuk umat-Mu yang saat ini mungkin ada yang sakit, yang lemah fisiknya. Tuhan, Engkau sendiri menyehatkan kembali, memulihkan kembali tubuh yang sakit ini di dalam nama Yesus Kristus. Yang jauh Engkau tarik kembali, yang terhilang Engkau cari, bawa mereka kembali Tuhan. Haleluya. Semua imam-imam, Tuhan, hamba menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah satu saat sesuai dengan rencana waktu-Mu, kami boleh datang ke rumah-Mu untuk melayani Engkau kembali. Bersama seluruh sidang Tuhan yang Engkau percayakan, kami boleh berhimpun kembali Tuhan. Untuk beribadah, menyanyi, memuliakan Engkau, menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Dan semuanya ada waktunya. Tuhan sendiri yang akan menyatakan ini kepada kami. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan kembali seluruh sidang Tuhan, imam-imam, dimanapun semua berada. Tuhan sendiri yang menyertai, memberi kekuatan kesehatan, dan memberkati semuanya. Nikah kami, anak-anak kami, usaha pekerjaan apapun yang umat-Mu kerjakan sekarang ini, Tuhan sendiri memberkati dengan berlimpah-limpah. Haleluya. Umat-Mu yang senantiasa membawa persembahan untuk pekerjaan Tuhan, Engkau berkati semuanya kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami akhiri ibadah kami dengan hati penuh rasa ucapan syukur kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang akan segera datang kembali, kami alaskan doa penyembahan kami ini. Amin. Saudara, seizin Tuhan nanti minggu kita akan beribadah kembali mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.